dan keluarga saya dan ormas saya pasti akan pilih Pak Anies. Asli ngeri, ex-napi gembong narkoboy dan pemimpin preman deklarasi dukung Anies Capres 2024. Akankah Pilpres 2024 membara penuh intimidasi? Hari ini sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, nomor pas garis datar 1421 PK 0509 tahun 2022 pada hari ini akan kita eksekusi pembebasan syaratnya. Alhamdulillah, kalau pertanyaan ini menjadi satu masukan bagi saya, dan saya juga kaget kalau hari ini begitu banyak teman-teman Ormas dan OKP di Jakarta mau datang jemput saya. Maka ini menjadi satu kebanggaan. Mengucapkan selamat milad untuk Bapak Umar K. Semoga selalu sehat, diberikan kemudahan dalam semua urusan dan kegiatannya, dan selalu dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi selamat milad untuk Bang Umar K. Dan keluarga saya dan ormas saya pasti akan pilih Pak Anies Baswedan dari Presiden. Umar Ohoy Tenan alias Umar K selesai menjalani hukuman di Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur, Senin 18 Oktober 2022. Setelah menghirup udara bebas, Umar K langsung memberikan pernyataan mendukung Anies untuk maju sebagai Capres 2024. Menurut Ketua Umum Forum Pemuda Muslim Maluku atau FPMM ini, Anies merupakan sosok yang memiliki komitmen yang telah dibuktikan secara langsung. Umar K menjelaskan, alasan lain pihaknya memberikan dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu adalah karena realisasi program beasiswa untuk anak-anak Maluku serta keberhasilan membuat lapangan kerja. Melihat prestasi itu, Umar mengajak organisasi kepemudaan Maluku mendukung Anies. Menurutnya, Anies adalah orang yang baik. Saya selalu teringat dengan sebuah pepatah klasik yang mengatakan orang baik akan selalu bersama dengan orang baik. Dan di situ pula saya selalu bertanya-tanya, mengapa orang-orang yang mendukung Anies modelnya begitu semua? Emang sih nggak semua sih, tapi kebanyakan begitu. Lihat saja, ormas mana saja yang mendukung Anies. Siapa saja tokoh-tokoh yang mendukung. Kok bisa gitu pada kumpul semua? Seperti diketahui, Umar K ini dijerat dalam 3 kasus, yaitu pertama kasus narkoboy, kedua terkait kepemilikan senjata api, dan ketiga terkait dengan kasus penyelundupan narkoboy ke rutan Polda Metro Jaya. Gila! Umar K ditangkap di Hotel Kawasan Senen, Jakarta Pusat, Senin 12 Agustus 2019. Polisi menemukan sebuah kantong berisi sabu, berikut alat penghisapnya. Polisi juga menemukan sepucuk senjata api jenis revolver dari Umar K. Kemudian pada Oktober 2019, Umar K ketahuan mencoba menyelundupkan narkoboy jenis sabu ke rutan Polda Metro Jaya. Namun bebasnya Umar K ini disambut baik banyak orang, terutama mereka para pengikut setianya yang aktif dalam ormas-ormas. Terbukti ada ratusan pemuda yang sejak pagi sudah berkumpul di depan Lapas Cipinang untuk menjemput Ketua Forum Pemuda Muslim Maluku tersebut. Terlihat seperti Forkabi, FBR, Pemuda Pancamarga, Satria Banten, dan Pemuda Pancasila. Ya, begitulah orang-orang yang selalu dekat dengan Anies. Semuanya seperti nggak jauh dari mantan terpidana, gembong narkoboy, preman, para pengacau ikut juga di sana. Apakah Anies tidak menyadari blunder seperti ini? Tidakkah Anies berpikir sedetik pun kalau nanti publik akan bertanya-tanya, kenapa mantan terpidana narkoboy, preman, penyelundup, pengacau mendukungnya? Belum lagi ormas-ormas seperti apa yang mendukung Anies di Jakarta. Tahu sendiri kan? Untuk apa? Kalau memang untuk memenangkan Pilpres 2024, sungguh tidaklah bijak. Demi kekuasaan dan ambisi untuk menang, apapun dilakukan. Dukungan apapun, tidak peduli apakah baik atau buruk, langsung diterima tanpa dipikir-pikir. Semua diterima dengan tangan terbuka, tanpa pandang bulu, meski pendukungnya nanti dianggap tidak baik. Pokoknya raih banyak dukungan, yang penting didukung dulu, nanti ada konflik baru dipikir belakangan. Saya melihat ambisi seorang Anies dalam berkuasa jauh lebih mengerikan ketimbang Prabowo yang seringkali lupa diri hingga sujud syukur kalau dinyatakan kalah. Anies sebaliknya diam-diam tak menampilkan ambisi, padahal jiwanya menggebu-gebu dalam memaksakan diri untuk jadi penguasa. Anies tak peduli kalau polarisasi akan tumbuh dengan gila di negeri ini. Anies tak peduli NKRI dan ideologi Pancasila sekaligus menjadi taruhan ambisi gilanya. Bahkan kalau Indonesia dipenuhi oleh para pengacau, preman, atau para gembong narkoboy, dia nggak akan peduli. Yang terpenting bisa merasakan kursi manis RI 1. Itulah yang menjadi tujuan utamanya. Na'udzubillah min dzalik.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa yang melimpahkan kemerdekaan pada Indonesia akan menjaga tanah air hingga nanti Jokowi tak lagi berkuasa, sehebat apapun strategi Anies dan kroco-kroconya. Jikalau Tuhan tidak mengizinkan negara ini diacak-acak oleh mereka, siapa yang bisa menentang kehendaknya? Jadi, bagaimana menurut Anda? Ngakak, kadrun salah undang tamu. Niat hati junjung Anies, Profesor Cipta Lesmana malah kuliti bobroknya. Ya, bullshit, gak bakal menang pilpres. Ini nuansa Anies semua di sini. 80% Anies ya. Sebelahnya Pak Profesor Cipta, Pak Dimas belum ngomong. Saya ahli komunikasi, ya profesor komunikasi. Saya tahu. Tetapi waktu Barahma kontak saya, Pak Cipta jadi nasem ya. Topiknya apa? Ya. Pertanyaan pertama saya juga, saya bebas bicara tidak? Bebas. Rahma jawab, bebas gitu kan. Ya saya mau ngomong apa adanya. Ya. Sekarang orang lagi, wah Anies. Ya. Pertanyaan, apa prestasi Anies sebagai Gubernur Jakarta? Apa tuh? Sayang Bang Zulfan udah pergi. Coba lihat. Banyak, Pak. Banjir semalam orang pada maki-maki semuanya. Semalam. Mari baru semalam. Saya juga kena semua malam. Mana? Lihat itu apa? Yang hitam apa tuh udara apa namanya? Polusi. Salah satu kota paling kotor di dunia polusi is Jakarta. Ya. Terus macet. Saya bingung. Anies mengatakan dunia internasional memuji transportasi di Jakarta. Bullshit. Makin macet, makin gila. Provinsi DKI Jakarta menjadi kota pertama di Asia Tenggara yang meraih Sustainable Transport Award STA 2021 atau penghargaan transportasi berkelanjutan. DKI mendapatkan penghargaan itu berkat program integrasi antar moda transportasi publik. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku bangga dengan penghargaan tersebut. Ia mengatakan Pemprov DKI berkomitmen untuk terus mengupayakan sistem transportasi yang berkelanjutan demi kenyamanan warga. Ketika disinggung soal penghargaan tersebut, pakar komunikasi dan pengamat politik Indonesia, Profesor Cipta Lesmana, dengan tegas menilai bahwa penghargaan Anies tersebut hanyalah omong kosong alias bullshit. Menurut Profesor Cipta, warga marah Jakarta macet. Semua penghargaan itu menurut Profesor Cipta Lesmana hanyalah omong kosong. Ia pun begitu kecewa dengan kinerja Anies di bidang transportasi. Ketegasan Profesor Cipta Lesmana seputar kinerja Anies disampaikan dalam diskusi yang dipandu Rahma Sarita. Ia juga mengkritik DKI Jakarta, kini menjadi kota dengan polusi nomor 1 di dunia. Maka dari itu ia menilai penghargaan internasional soal transportasi tersebut tidak ada yang efektif alias omong kosong. Dengan sederet kegagalan Anies, Profesor Cipta juga pesimis Anies menang di Pilpres 2024. Pihaknya pun mempertanyakan prestasinya selama menjabat sebagai gubernur, yang menurutnya tidak ada sama sekali. Banjir dan polusi menjadi salah dua faktor utama kegagalan Anies dari sekian banyak janji-janji yang belum terrealisasi. Menurut Prof, berbagai pencapaian Anies sebagai gubernur masih dirasa kurang, bahkan dirinya merasa pesimis dengan langkah politik ex-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. Tak hanya itu saja, Cipta Lesmana merasa heran dengan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh yang disebutnya terkesan terburu-buru mendeklarasikan Anies, apalagi dengan ketidakhadiran perwakilan partai lain yang diduga bakal berkoalisi, yaitu PKS dan Demokrat. Menurut Cipta, harusnya dua partai lain seperti PKS atau Demokrat hadir dalam deklarasi Anies. Lebih lanjut, Prof. Cipta juga menjelaskan bahwa dalam politik masih ada banyak kemungkinan, apalagi waktu masih lama. Selain itu, Surya Paloh tidak akan bisa menang dan memenuhi PT 20% jika tidak berkoalisi. Sebenarnya saya juga bingung, Anies mengatakan dunia internasional memuji transportasi di Jakarta. Macet semakin gila, naik motor, naik mobil sama saja macetnya. Namun apa yang terjadi? Anies nggak peduli sama sekali. Dengan sifat yang angkuh, rasis, lamban dalam bekerja, serta selalu melawan kebijakan pusat. Jangan bermimpi Anies akan jadi kepala negara. Jangan sampai seorang presiden yang hanya jago berkata-kata, tapi tidak ada pembangunan di mana-mana. Jangan sampai pula dengan kegagalan membangun kota Jakarta akan diikuti dengan gagalnya menata negara
negeri ini. Atas berbagai pencapaian Anies sebagai gubernur yang banyak kurangnya, wajar jika banyak pihak yang pesimis Anies tidak akan menang di Pilpres nanti. Menurut saya dari beberapa alasan di atas, ada beberapa hal yang mendasari ia tidak layak menduduki jabatan tersebut, mulai dari ideologi, politik, kinerja, dan integritas. Bagi saya dengan menolak Anies menjadi capres adalah harga mati yang tak bisa ditawar lagi. Kita sih super yakin akan adanya kepentingan atau agenda tersembunyi yang gak mungkin dibuka sejak awal, sehingga sosok seperti Anies juga mungkin sosok yang nantinya muncul meski dianggap kurang becus bekerja atau kurang bertanggung jawab akan tetap dicalonkan supaya jika memungkinkan bisa dijadikan alat boneka bagi tujuan tertentu. Jadi kesimpulannya memimpin ibu kota negara saja sudah kelimpungan, apalagi mengurus satu negara. Benar apa kata Profesor Cipta, yaitu Anies bullshit. Bagaimana menurut Anda?